Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai dan menuntun kami dalam segala aktivitas kami. Sungguh luar biasa kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 43. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 43 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ujung selatan benua Afrika, dulu ada sebuah kawasan yang disebut Cape of Tempest atau Tanjung Prahara. Di lokasi itu arus lautannya berputar-putar dan kondisi cuaca buruk terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan para pelaut sangat cemas dan gelisah bila melewati daerah itu. Dan keadaan di situ telah merenggut banyak nyawa. Namun para pelaut Portugis bertekad untuk menemukan rute yang lebih aman melalui lautan itu. Dan mereka akhirnya menemukan suatu jalan yang lebih baik di sekitar Tanjung Prahara tersebut. Daerah yang mereka temukan itu dinamai Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan Baik. Dari kisah fakta ini, saudara, kita dapat memahami bahwa kita bisa memilih jalan yang mana yang kita akan tempuh. Apakah jalan yang penuh dengan kegelisahan ataukah jalan yang penuh harapan? Kita bisa memilih bagaimana menjalani kehidupan kita pribadi. Apakah dengan kecemasan ataukah dengan keberanian? Dengan kekhawatiran ataukah dengan iman? Dengan keputusasaan ataukah dengan semangat? Kemarin kita membaca pasal 42 ayat yang ke-12. Dan pada saat ini kita membaca Mazmur 43 ayat yang ke-5. Pasal dan ayatnya berbeda, namun isinya mempunyai kesamaan. Perlu kita pahami, saudara, bahwa apa yang diulangi dimaksudkan untuk meneguhkan, mengkonfirmasi dan menguatkan. Kepada kita pun diberikan peneguhan dan penguatan yang sama melalui ayat ini, agar kita sungguh-sungguh tidak gelisah dalam menjalani hidup ini, tapi melangkah dalam pengharapan. Dalam ayat ini dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nasihat dalam ayat ini adalah agar kita berharap kepada Allah. Harapan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia. Harapan membantu kita untuk tetap berkomitmen, melangkah pada tujuan yang Tuhan tetapkan, dan termotivasi untuk mengambil tindakan untuk mencapainya. Harapan memberikan kita alasan untuk terus berjuang dan percaya bahwa keadaan kita saat ini akan menjadi lebih baik oleh pertolongan Tuhan, terlepas dari situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi. Harapan kita bukanlah harapan yang didasarkan pada dunia ini dan bukan pada pikiran kita sendiri, tapi harapan kita dilandaskan pada firman Tuhan. Harapan berhubungan erat dengan iman, tidak dapat terpisahkan. Ibrani 11 ayat 2 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa memiliki harapan tanpa iman. Ketika iman mati, maka harapan pun mati. Sebuah studi menunjukkan bahwa harapan berkaitan dengan banyak hasil yang baik, termasuk kebahagiaan,
prestasi akademik yang lebih baik, dan bahkan resiko kematian yang lebih rendah. Harapan adalah sikap yang diperlukan untuk melewati masa-masa yang sulit dan juga untuk menghadapi keadaan hidup sehari-hari. Dalam Ibrani 10 ayat 23 di situ tertulis, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan dan badai hidup mencoba untuk menghempaskan kita, jadikan harapan pada Tuhan sebagai jangkar, yaitu sauh yang kuat bagi jiwa kita. Mari jangan takut menghadapi keadaan apapun juga. Jangan putus asa, jangan gelisah ataupun cemas. Mari jalani hidup ini dengan harapan di dalam Tuhan. Ia adalah penolong kita yang setia. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menjalani hidup ini, bukan dengan kegelisahan atau kecemasan, melainkan dengan harapan dan iman kepada Tuhan. Kami akui ya Tuhan di hadapan-Mu, bahwa seringkali kami putus asa, kami kehilangan harapan. Tapi firman-Mu kembali menguatkan kami, untuk kami tidak melupakan akan janji firman-Mu, melangkah dalam iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, agar kami tidak goyah, kami tidak cemas, khawatir atau gelisah, tapi kami selalu memandang kepada Tuhan dan memilih jalan yang tepat, yaitu jalan yang penuh dengan harapan. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan situasi kesulitan, kami tidak mau cemas atau gelisah. Kami mau serahkan semua kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu, dan kami mau jalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami untuk melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menolong kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami alami mujizat dan kuasa Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan semua bangsa negara di dunia ini. Berkat-Mu bagi umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.